di hari-hari tertentu ketika lewat di bambu itu malam hari dilihat seperti cahaya atau seperti api ya. Itu bukan buatan manusia. Kan kadang ada kalau di Bali namanya kekuatan manusia berbentuk ya namanya leak ya gitu ya. Bukan. Biasanya itu ada manik bambu atau jage satru atau bambu petuk ya, atau ini benalu bambu atau kepasilan dieng ya. Ketika kita tahu bahwa itu kepasilan dieng atau benalu bambu, kita nebang, kita nemukan seperti hitam ini, seperti jamur di sini, namun hidup ya begini. Itulah benalu bambu, itulah kepasilan dieng ya. Jadi mungkin saudara-saudara para pemirsa seluruh Bali, seluruh Nusantara yang pecinta bambu unik, benda bertuah atau obat-obatan, jadi yang belum tahu, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membantu ketika nanti suatu saat ketemu, bisa bermanfaat untuk obat-obatan. Jadi manfaat daripada benalu dieng, benalu bambu apa? Katanya bisa memberikan umur panjang ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam namo buddhaya, para pemirsa di Gandemayu Channel di seluruh Nusantara, para sahabat yang ada di Jawa, para bolangker, para kawan, para pecinta bambu unik, benda bertuah, juga para sahabat yang ada di seluruh dunia. Hadir kembali di Gandemayu Channel, saya kembali berbagi dalam edisi benda alam bertuah ya. Jadi buat para sahabat, para musisi Semeton Titiang yang ada di seluruh Bali, Rahajang Yangre, Rahajang Rahine, Tumpak Pengarah ya, upacara untuk tumbuh-tumbuhan. Kalau di Bali setiap tumpak pengarah 6 bulan sekali kita ada yang namanya tumpak pengarah, artinya tumpak untuk upacara untuk penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan sudah memberikan banyak manfaat, banyak membantu dalam kehidupan kita, terutama perkebunan yang ada di Bali. Kita percaya setiap 6 bulan sekali di tumpak pengarah kita sembahyang ya, melakukan penghormatan puji syukur kepada alam yang telah memberikan banyak berlimpah kekayaan alam berupa perkebunan, begitu ya kira-kira. Rahajang Raine tumpak pengarah ya, bagi umat Hindu yang merayakan. Oke, kali ini saya mau berbagi apa sih sebenarnya benalu, apa manfaat benalu ya. Dari berbagai sumber, berbagai teman, benalu bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan ya. Bahkan setiap tumbuh-tumbuhan memiliki benalu. Namun ada benalu, kalau di Bali namanya kepasilan ya, benalu yang tumbuh di tumbuhan yang sulit dicari, sangat langka, sangat-sangat langka ya. Jadi dari sudut kepercayaan bisa dibilang unik, langka dan bertuah, bisa digunakan, dimanfaatkan untuk obat-obatan ya, begitu kira-kira ya. Jadi kali ini saya mau membahas benalu yang tumbuh di pohon bambu. Benalu yang tumbuh di pohon bambu ya, kepasilan dieng kalau di Bali namanya ya, sangat sukar, sangat sulit dicari. Karena kenapa? Jadi kalau bambu itu artinya halus ya, tidak seperti tumbuh-tumbuhan yang lain berkambium ya. Jadi ibaratkan saya ini bambu ya, bambu seperti ini. Kalau burung membawa makanan terus hinggap di bambu,
tidak akan lama ketika hujan dia jatuh lagi. Artinya susah untuk tumbuh kalau jenis benalu itu di pohon bambu. Ya, banyak lagi benalu-benalu yang sulit dicari seperti di pohon cabai, pohon pisang, bahkan di pohon kelor, pohon Jepun, Kamboja, ataukah pohon-pohon yang lain. Namun itu masih bisa dicari, artinya masih banyak yang menemukan ya di pohon base gitu ya. Artinya itu merupakan benalu-benalu yang dianggap bertuah bagi beberapa orang gitu ya, bagi beberapa orang. Jadi benalu yang tumbuh di pohon bambu itu sangat susah dicari. Jadi begitu ya saudara-saudara para pemirsa di Gandeng Bayu Channel, apa itu benalu atau kepasilan kalau bahasa Balinya ya. Jadi kebetulan kemarin saya itu menemukan benalu yang tumbuh di pohon lemo ya, lemo ini bukan di pohon jeruk ya, tapi di pohon lemo ya. Jadi benalu yang tumbuh di pohon lemo ini juga sangat sukar dicari ya, sangat sukar dicari. Kenapa? Karena memang pohon lemo sudah jarang ada sekarang ya, sudah jarang ada. Bukan tidak bisa dicari, namun sangat jarang sekarang ada pohon lemo gitu ya. Jadi manfaatnya apa? Daun daripada benalu lemo ini sama seperti daun yang ada di benalu jeruk Bali, bisa digunakan untuk obat herbal, atasi mencegah kanker, diabetes, peredaran darah, asam lambung, dan lain sebagainya, penyakit dalam ya. Artinya banyak manfaat yang ada di kandungan benalu lemo atau jeruk ya. Namun lebih suka dicari lemo. Dari sudut pengobatan, lemo, benalu lemo juga bisa digunakan untuk minyak ya, minyak tambe dan lain sebagainya begitu ya. Jadi sudah jelas seperti di video ini, benalu biasanya daunnya seperti ini ya. Kalau benalu daunnya seperti ini ya. Namun kali ini bagaimana sih bentuk daripada benalu yang tumbuh di pohon bambu ya? Jadi benalu yang tumbuh di pohon bambu, apakah sama daunnya seperti ini? Dari pengalaman saya ngebolang, dari berbagai sumber, juga dari berbagai teman, saya akan berbagi bahwa benalu yang ada di pohon bambu tidak berdaun seperti ini ya. Jadi benalu yang ada di pohon bambu tidak berdaun seperti ini ya. Jadi benalu yang ada di pohon bambu tidak berdaun seperti ini ya. Kenapa banyak orang tidak menemukan benalu atau kepasilan dieng? Mereka bilang sangat sukar, bahkan tidak ada, karena mereka tidak tahu. Sekarang saya mau berbagi ya, bahwa benalu yang ada di pohon bambu tidak berdaun seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau benalu-benalu yang ada di pohon-pohon yang lain itu pembentukannya dari burung yang membawa makanan dari benalu lain ya, dari pohon lain, kemudian hinggap di pohon lain, kemudian dia mengeluarkan kotoran, itulah yang tumbuh menjadi benalu. Daunnya sama seperti ini. Namun kalau benalu di pohon bambu bukan pembentukan dari burung yang bisa tumbuh di bambu ya. Ketika ada ular kecil naik, itu biasanya bambu itu kurang lebih tingginya 10 meter baru ada ya. Itu ada ular, terus di atas pohon bambu itu mungkin ada tempat seperti rongga bambu atau apa itu ya. Di sana ular itu melakukan hubungan intip ya, maaf ya, hubungan intip artinya kalau bahasa Balinya mesaki ya, berjinah ya kalau bahasa Indonesianya ya. Dari perjinahan itu ada kekuatan mistis, kemudian mengeluarkan yang namanya sperma laki-laki dan sperma perempuan, atau apa ya namanya. Perpaduan kekuatan itu dia akan nempel di sela-sela bambu ya. Ketika beberapa bulan
itu sangat langka. Ketika beberapa bulan dia akan tumbuh seperti jamur ya. Jadi saya punya kepasilan ataukah benalu bambu atau kepasilan dieng ya bahasa Balinya, namun saya sudah pakai minyak, udah nggak bisa diambil, artinya tidak bisa diperlihatkan kepada saudara-saudara para pemirsa di Gandumai Channel ya. Jadi saya ambil suatu benda, namun ini bukan benalu bambu atau pasilan dieng ya. Jadi kira-kira yang saya dapat seperti ini, hitam seperti ban motor yang sudah dibakar ya, hitam namun hidup seperti jamur, biasanya nempel di sela-sela ya, anggap saja seperti ini ya, anggap saja ini ada cabang bambunya, ini bambu sabdo ya, bambu sabdo, anggap saja ini tingginya 10 meter ya, anggap saja ini. Kemudian di sini ada sperma ular, dia akan tumbuh hitam seperti ini, nempel seperti ini, namun bukan benda, namun ini tumbuhan kayak jamur, bukan padat, namun nggak begitu padat, nggak begitu lembek ya, kayak jamur ya. Biasanya dia bulat kecil gitu ya, bulat kecil segini aja ya. Jadi biasanya kalau orang-orang spiritual, orang yang mempunyai kelebihan indigo, atau kalau orang di Bali disebut melik, di hari-hari tertentu ketika lewat di bambu itu malam hari dilihat seperti cahaya atau seperti api ya. Itu bukan buatan manusia. Kan kadang ada kalau di Bali namanya kekuatan manusia berbentuk ya namanya leak ya gitu ya. Bukan. Biasanya itu ada manik bambu atau jage satru atau bambu petuk ya, atau ini benalu bambu atau kepasilan dieng ya. Ketika kita tahu bahwa itu kepasilan dieng atau benalu bambu, kita nebang, kita nemukan seperti hitam ini, seperti jamur di sini, namun hidup ya begini. Itulah benalu bambu, itulah kepasilan dieng ya. Jadi mungkin saudara-saudara para pemirsa seluruh Bali, seluruh Nusantara yang pecinta bambu unik, benda bertuah atau obat-obatan, jadi yang belum tahu, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membantu ketika nanti suatu saat ketemu, bisa bermanfaat untuk obat-obatan. Jadi manfaat daripada benalu dieng, benalu bambu apa? Katanya bisa memberikan umur panjang ya, bisa memberikan kekebalan begitu ya. Sebenarnya sama seperti benalu-benalu lain ya, tergantung itu nanti didapat oleh siapa, digunakan untuk apa gitu ya. Biasanya benalu itu ya identiknya untuk obat, entah penyakit apa gitu ya, obat dalam, entah itu penyakit apa. Tapi kalau tumbuh di pohon bambu lebih identik dengan obat penyakit yang berhubungan dengan buatan manusia ya, mungkin seperti santet, kalau seluruh Nusantara dikenal dengan santet, kalau di Bali namanya desti, cetik, apa itu yang jenisnya ya, mungkin suke kalau di Lombok ya. Jadi biasanya itu bagi orang pintar, artinya orang yang melakoni dunia pengobatan ataukah memang tapaan, kalau di Bali namanya ngiring, musade, balian, dukun ya, paranormal. Mereka akan menggunakan media atau sarana benalu bambu, digunakan untuk obat, mungkin digunakan untuk minyak, kalau di Bali namanya minyak tambe ya, mungkin digunakan untuk mediator dan lain sebagainya. Itu tergantung dari sang pelakon ya. Jadi tidak semua orang dan tidak sembarang orang juga bisa menemukan benalu bambu ya, sangat sulit ya. Jadi kira-kira itu penjelasan juga sesuatu yang berbentuk benalu yang bisa digunakan untuk obat-obatan yang saya bagikan di Gandumai Channel. Hari ini kebetulan saya bikin video ini di Tumpak Pengarah. Sekali lagi saya ucapkan Rajang Raine Tumpak Pengarah.
Mungkin saya besok atau 2 hari lagi saya akan upload video ini. Dumugi raga sareng sami rahayu ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sebagai manusia pasti selalu memiliki kekurangan, keterbatasan, juga kelebihan. Setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, itu pasti ya. Makanya ada istilah mantan orang jahat, mantan orang bejat akan lebih baik daripada mantan orang baik itu ya. Jadi kalau bisa kita tetap waspada, tetap introspeksi diri gitu ya. Jadi saya bukan membilang saya sempurna, saya juga manusia. Terkadang karakter asli saya muncul ya. Jadi bagaimana kita bisa sadar ketika kita melakukan kesalahan, secepat mungkin kita akan kembali lagi ke namanya titik kesadaran begitu ya. Jadi saya minta maaf kalau seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kata-kata saya yang kurang bagus didengar oleh saudara-saudara para pemirsa seluruh Nusantara, para subscriber di Gandhi Channel. Saya mohon maaf, semoga kita selalu di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa. Dan kemudian hari ini Bali juga kita bersedih karena ada bencana kekuatan gempa yang melanda saudara kita yang ada di Trunyan ya, dekat dengan Danau Batur. Ada 6 korban di sana karena gempa bumi, ada tanah longsor dan tertimbun. Saya dari Gandhi Channel ikut berduka cita amur ing ancintieu semeton saudara yang sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Semoga jalannya dimudahkan, semoga tak ada lagi bencana-bencana yang melanda kita di Bali juga seluruh Nusantara. Karena ini sebenarnya ada kaitannya, menurut feeling saya, mohon maaf, ini ada kaitannya dengan suara dan kulkul yang bergerak di Denpasar ya. Jadi gerakan itu memberikan isyarat bahwa akan ada bencana dan akan ada perubahan yang baik gitu ya. Jadi selalu ada sisi positif dan sisi negatif ya. Jadi jelas Tuhan memberikan kode bahwa waspadalah, kita selalu dekatkan diri. Ketika kita melakukan kekilapan, cepatlah kita berusaha untuk menyadarkan diri, dekat kembali kepada Tuhan. Karena situasi sekarang Tuhan akan lebih banyak menguji kekuatan, mohon maaf bukan kekuatan, menguji kita dari segala ujian yang diberikan ya, begitu. Dengan bencana alam, dengan musibah dan lain sebagainya. Mungkin saja suara atau gerakan kulkul namanya, kentongan kalau di Bali itu yang sudah disakralkan, sudah diupacarai, itu memberikan kode, memberikan sepe ya namanya ya. Tidak harus di dekat-dekat sana ya, mungkin seluruh Bali, mungkin saja bisa seluruh Nusantara begitu ya. Jadi kita harus selalu waspada. Sekali lagi saya mohon maaf. Setelah beberapa banyak video-video saya itu video main gitar, video lagu dan lain sebagainya. Sekarang saya kembali berbagi benda-benda unik, bertuah, berbagi hal-hal pengobatan. Ya khususnya di video ini adalah benalu ya. Terutama benalu yang tumbuh di pohon bambu ya. Jadi kemarin saya juga menemukan benalu ini ya. Benalu ini buahnya lemo namanya ya. Jadi termasuk langka juga, termasuk susah dicari juga, karena memang logikanya pohon lemo sudah sedikit ya. Namun kalau kita lemo itu dipakai obat, dipakai sup dan lain sebagainya, dipakai boreh atau scrub, daunnya harum sekali baunya. Jadi kalau benalunya juga bisa dipakai scrub, dipakai obat-obatan seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ini hanyalah sebuah koleksi langka yang saya temukan kemarin ya. Jadi khususnya di video ini saya membahas benalu bambu ya. Jadi saudara-saudara seluruh Nusantara, para bolangker, para pemirsa dimanapun berada di seluruh Bali dan seluruh Nusantara, kalau yang suka benda unik bertuah, benalu, bambu unik, pusaka, keris dan lain sebagainya, kalau mungkin suatu saat ketemu cahaya sinar di
Jumat Kliwon, Purnama atau Kajang Kliwon kalau di Bali, di pohon bambu itu biasanya di sana ada yang namanya benalu bambu, manik bambu, atau petuk juga ya. Kalau petuk biasanya bersuara dia kayak orang bersiul. Namun petuk sangat susah dicari ya. Petuk yang asli sangat susah dicari seperti di video saya yang sudah saya upload ya. Di video berikutnya saya akan bahas tentang petuk jalu ya. Petuk jalu dalam versi Gandemayu Channel, dalam versi saya ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat para kolektor, para pecinta benda unik, para pengobat, para balian kalau di Bali, tapaan, dukun, paranormal, spiritual yang suka benda-benda unik bertuah, benda-benda alam yang berenergi. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya juga kembali mohon maaf, bukan saya menggurui, bukan saya merasa pintar, merasa benar, namun saya hanya tahu sedikit dari pengalaman dan dari berbagai sumber, dari teman-teman juga. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Saya tulus berbagi kepada semua saudara yang sudah menonton, yang akan menonton video-video saya ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Kalau ada sesuatu yang mungkin dipertanyakan, atau yang mungkin para master, para suhu, para pengaji deling, para sahabat, pelakon penolong, sesama pelayan umat, balian, dukun, spiritual, paranormal seluruh Nusantara, para pecinta, matur suwun Kang Mas, master-master bambu unik, Anda unek-unek yang mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Kita berbagi, saling mengisi, itu indah ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Salam Rahayu untuk kita semua, salam Rahayu Nusantara. Saya tutup dengan versi Hindu dari Gandemayu Channel dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam Rahayu Nusantara.